Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Klender, akhina fillah Bapak Kiai Haji Muhammad Irianto Walidin MA, nata'anallahu bituli hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, para asatidz, Ustaz Khalik dan teman-teman sekalian, barakallahu fikum ala hudurikum fi hadzal majlis al-mubarak wa huwa mirath min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khusus Pamanda Kiai Haji Abdul Rashid, Haji Abdul Kiram, Kiai Haji Mursidi, Kiai Haji Abdullah Asy-Syafi'i, Kiai Haji Saifuddin Amsir, Kiai Haji Ayatullah Saleh, Kiai Haji Hasbi Allah, Kiai Haji Babahai. Sebutin kedua orang tua kita ya. Abi Haji Abdul Rahman, Haji Abdul Rahman. Khusus sahibul kitab al-imam Syekh Ahmad bin Abdul Rahman ibn Qaddam al-Maqdisi. Kana syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jamaah, kita sampai ke halaman 163 ya. Tema baru kitabu kasri syahwataini syahwatul batni wa syahwatul farji ya. Udah nemu 163 ya. Kelima 163 ya, 163 mi'ah thalatha wa sittin 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Kitabu kasri syahwataini ya, syahwatul batni wa syahwatul farji. Kitab yang berbicara tentang kasar. Apa kasar? Memecah. Syahwatain, dua syahwat ya. Pemahamannya mengekang ya, mengekang dua syahwat. Pertama syahwatul batni, syahwat perut. Kalau perut pengennya apa? Dan makan aja ya. Kedua syahwatul farji ya, syahwat di bawah perut. Ini perut nih, di bawah perut apa namanya? Kemaluan. Al-farj itu kemaluan ya. Syahwatul batni min a'dhamil muhlikati. Syahwat perut ya merupakan muhlikat a'dham. Apa muhlikat itu? Yang merusak ya, yang paling a'dham, yang paling besar. Al-muhlikat yang perkara yang merusak ya, menghancurkan, membinasakan mereka juga ya. Wabiha, dan dengan sebab syahwat perut ini ukhrija Adamu alaihi salam minal jannah. Adam
dikeluarkan dari sorga. Ya, dalam kitab Sayyidul Khalaiq yang kita baca di Masjid Jami' Al-Muqarrabin, itu Nabi Adam setelah Allah usir ibaratnya ya dari sorga, dan Siti Hawa itu ternyata dua-duanya sama diusirnya ke Hindia gitu. Siti Hawa pun di Hindia juga tuh. Baru dah tuh perjalanan panjang 200 tahun sampai ketemu ya. Sampai ketemunya di mana? Di Jabal Arafah. Dikatakan Arafah ta'arafa fihi Adam wa Hawa, tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Itu nama Arafah banyak itunya. Maknanya yang paling dekat 3, katanya hinama allama Jibrilu Ibrahima manasikal haji faqala Ibrahimu laqad araftu. Kata Arafah akarnya ain rafa arafa. Ketika Nabi Ibrahim ya, ketika malaikat Jibril mengajarkan manasik haji kepada Nabi Ibrahim, setelah paham Nabi Ibrahim bilang laqad araftu, ya sekarang saya sudah paham. Laqad araftu ini juga fiil madhi, akar katanya ain ra fa arafa arafu arafat arafata terus sampai araftu arafna. Yang kedua ta'arafa fihi Adam wa Hawa, tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Ketiga, i'tirafu dzunubil 'abdi ma rabbih. I'tiraf apa i'tiraf? Mengakui ya. Seorang hamba mengakui dosa-dosanya kepada Allah, gitu ya. Wa min syahwatil batni ya. Dan dari syahwat perut tahdutsu syahwatal farji ya, muncullah syahwat kemaluan. Warraghbati fil mal, dan timbul raghbah apa? Keinginan, ambisi fil mali pada harta. Ya tingkatannya. Syahwat perut, syahwat kemaluan, pengen nama harta. Wa yattabi'u dzalika afatun katsirah. Kemudian yattabi'u diikutin dah ya, dari syahwat perut, syahwat parat, ambisi sama harta, apa tuh afatun katsirah. Banyak sekali afat, bencana-bencana, musibah-musibah. Kulluha min battis sab'i. Semuanya itu ya, kenapa? Batar itu batrul haq. As-sab' itu kenyang. Pemahamannya semuanya karena rakus, serakah ya. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis baginda Nabi, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sungguhnya Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Al mu'minu ya'kulu fi ma'a ya wahidin, wal kafiru ya'kulu fi sab'ata am'ain. Am'a ini jamak dari ma'a ya. Orang mukmin itu makan pada satu perut, sedangkan orang kafir makan ya pada 7 perut.
berarti serakahan orang kafir sampai 7 perut ya. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain disebutkan, ma mala abnu adama wi'aan syarran min batnihi, tidaklah ibnu Adam manusia memenuhi wi'aan perutnya nih, bejana tempat, syarran yang lebih buruk, min batnihi daripada perutnya sendiri. Hasbu ibni Adam wukalatun yukimna sulbahu, ya. Cukuplah bagi anak-anak Adam, bagi manusia maksudnya, ukalat. Apa ukalat? Beberapa suapan aja, makan beberapa suapan, ya. Yukimna sulbahu, untuk menguatkan tulang rusuknya. Pen kana la mahalatan, bila memang harus atau dia harus makan lebih dari beberapa suapan, fathulutsu li ta'amihi, maka harus dibagi sepertiga untuk makan, wathuluthun li syarabihi, dan sepertiga lagi buat minum, ya. Kalau bapak-bapak makan aja udah setengah, minum lagi setengah, udah agak napas itu, ngap namanya. Bahasa orang Betawi ngap perutnya, ya, begak, agak bisa napas itu, ya. Wasulusun linafsihi, dan sepertiga lagi untuk dirinya, ya. Jamaah kalau makan ingat tuh, mau masukin di perut kita bagi 3, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minum, dan sepertiga buat napasnya, ya. Wa qala Uqbah ar-Rasibi berkata, dakhaltu al-Hasan wa huwa yataghadda, saya menemui Imam Hasan, dan saat itu Imam Hasan sedang yataghadda, sedang makan siang, ya. Dakhaltu ala, dakhala masuk, ala atas, maksudnya menemui, ya. Saya menemui Imam Hasan, dan saat itu dia sedang makan. Wawunya wawu ma'iyah namanya, ya. Faqala, dan Imam Hasan berkata, haluma, ay hayya bina, ayo mari kita makan bareng-bareng. Diajak makan, ya. Fakultu, kemudian Uqbah ar-Rasibi mengatakan, akaltu hatta la astati'a, saya sudah makan hingga nggak mampu lagi nih, nggak kuat lagi saya makan. Berarti tadi makannya dia kebanyakan, makan lebihan. Disuruh makan lagi udah nggak sanggup, kebelekaran ya berarti. Dulu saya punya temen tuh makannya kuat banget. Kalau acara-acara di Mesir, habis acara Lebaran misalnya, datanglah tuh ke home staff, ada buka itu, ya, dari Pak Dubes, jangan lagi ke Wakil Dubes atas pendidikan, terus gitu muter, nggak makan terus itu. Tapi dia bisa, dia kuat ya. Apa dia makan, dia goyangin perutnya. Dia goyangin, kendor dia makan lagi. Kemarin saya di Gorontalo, jam 6 makan di Hotel Aston. Keluar, dijemput, makan lagi di restoran.
Jamaah ngundang lagi, makan lagi. Dan dalam 3 jam itu 4 kali makan. Bingung tuh nolaknya tuh. Ya. Sampai saya itu. Tapi itu menghormatin. Tapi perutnya nggak kuat itu. Ya. Jadi tetap makan sedikit-sedikit aja. Nah, ini yang paling bahaya, memang kita diundang jamaah makan terus. Kita harus bisa ini kasrus syahwatain, syahwatul batan. Baik. Di Gorontalo itu jamaah saya itu banyakkan pengusaha, punya restoran-restoran, warung-warung. Kalau saya datang selalu undangannya makan terus. Alhamdulillah. Kalau saya dibawa ke pasar kayak gitu tuh, doa itu di setiap warung-warung, warung doa. Besok tanggal 29 umroh banyak dari Gorontalo insyaallah. Baik. Jadi ayo kita makan. Kemudian kata Uqbah Ar-Rasidi, saya sudah makan tadi. Aduh, duduk agak mampu lagi makan nih, udah gak kuat. Faqala, kemudian Imam Hasan berkata, Subhanallah, au ya'kulul muslimu hatta la yastati'a ay ya'kula. Ini aunya au bimana hamzah. A. Pertanyaan, apakah ya? Jadi ada tul istifham tuh ada hamzah, hal, au di antaranya. Apakah ada orang muslim katanya makan sampai dia kagak mampu makan lagi itu? Ya, tadi sindir dia. Berarti wah, dia makannya kagak sepertiga itu. Ya. Waqad balagha jama'atuz zuhad fi taqalluli min al-aqli was sabri 'alal ju'i. Dan sekelompok ahli zuhad, orang-orang yang zuhud, zuhdun jama' taksir zuhad, ya. Qad balagha, mereka balagha berlebihan tuh. Fi taqalluli, dalam meminimalisir, menyedikitkan ya makan, dan dia sabar, mereka sabar alal ju, atas lapar, dia tahan ya. Waqad bayanna yaitu fi'il madi, dan kami telah menjelaskan aiba ma salaku fi ghairi hadzal kitab. Aib, kejelekan, kekeliruan. Masalaku, apa yang mereka jalani itu, fi ghairi hadzal kitab, dalam kitab saya yang lain, ya. Wa maqamul adli fil akli, dan titik keadilan itu fil akli, dalam makan, ya. Raf'ul yadaini, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, ya, artinya makannya berhenti udah gitu. Ma baqa'i syai'in minas syahwah, sementara masih ada kepengen makan. Bapak pernah ya, kita pas makan sepiring udah enak betul di perut, harusnya udah berhenti itu, syahwat pengen lagi tuh, harus makan lagi. Nah, habis itu baru terasa dia ngap. Nah, jadi pas pengen lagi tuh tadi ma'abaqa'i syai'in minas syahwat, sementara masih ada kepengenan lagi dia makan. Nah, gitu. Ya. Jadi titik keadilan dalam makan itu katanya menghentikannya, meskipun ya dorongan pengen makan masih ada.
Begitu Pak. Ya. Kemarin Sabtu ngaji di Masjid Jami'al Ma'mur. Minggu ketiga ya kemarin. Ya di Al Ma'mur. Apa tuh? Bintara 14. Saya mau jalan Pak, serem banget nih. Ini bantu keamanannya ya. Pas Primer Biruk itu banyak warga yang bawa golok, bawa pedang, bawa celurit, pada tawuran. Ya nggak tahu dari mana itu. Ayo mobil kita mau jalan di stop semuanya. Mobil yang lain pada mundur semua. Ada yang bawa bambu, macam-macam itu banyak banget. Saya filmin itu, saya laporin ke Bimas. Maksudnya orang kita apa orang mana itu? Ya serem banget itu. Itu minggu kemarin tuh ya, pas minggu. Pada Sabtu kemarin di Pondok Kelapa ya. Setelah saya ngaji, makan di sana, makan nasi uduk. Ya. Biasa tuh. Kita coba makan sedikit tuh. Ya. Jadi jamaah ini kita yang sudah umur 40 tahun ke atas memang harus mengatur pola makan. Ya. Kalau kita nggak bisa ngatur pola makan udah jadi penyakit. Kemarin semalam di mana Al Ma'mur sama Ustaz Khalid ada Kiai Muzakir Yasin. Ya. Ini apa? Ketua Dewan Nazir kita. Bang. Umurnya berapa, Bang? 75 tahun. Masya Allah. Ya. Masih sehat, seger. Apa rasanya, Bang? Yang ngatur makan itu. Saya manggilnya abang sama beliau. Sebetulnya keponakan saya beliau. Jatuhnya secara keluarga. Dan lebih tua kita panggil abang. Dan alim, guru kita bersama ya. Doain biar panjang umur, sehat walafiat. Saya liatin mukanya, ya Allah. Terbayang dulu masa-masa beliau umur 35 lagi hebat-hebatnya. Ayah saya bilang, "Ut, lihat tuh. Aking tuh. Ya, anak cucu Pak ya. Tuh bagus tuh. Saya ingat banget tuh saya. Ikutin tuh caranya tuh. Gitu. Saya liatin mukanya semalam, ya Allah. Tapi seger banget makanya. Kalau abang panjang umur ya bang, sehat ya bang. Saya fotonya berdua, selfiean ya. Kenang-kenangan saudara, tapi jarang ketemu karena masing-masing punya kesibukan. Ya. Baik. Saya mana tadi? Katanya apa? Wa maqamul adli fil akli raf'ul yadaini, dan titik keadilan di dalam makan ya apa? Menghentikan makan ya meskipun masih ada dorongan pengen makan. Begitu pengertiannya ya. Wa nihayatul maqamil hasan, dan keseimbangan makan yang paling bagus katakanlah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Ya, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat napas. Jamaah sekalian, kalau kita ngamalin ini nih, kita sebetulnya sudah ihtifalu bi maulidin nabi, ihtifal. Yang namanya ihtifal bukan hanya pas ya kita maulid nabi, bukan hanya itu. Tapi justru kita setiap hari ihtifal. Karena ihtifal bimana ta'zim,
mengagungkan, ayu azimunahu, mengagungkan beliau apa? Dalam ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya gitu. Ngaji gini juga namanya ihtifal. Ya, jadi kalau orang soleh ihtifal sama Nabi bukan setahun sekali, setiap hari, setiap saat. Ketika beliau melaksanakan sunnah-sunnah itu ihtifal namanya. Ya, siap berkhidmah melaksanakan sunnah-sunnah ajaran baginda Rasulullah. Begitu. Fal aklu fi maqamil adli, ya, maka makan fi maqamil adli secara seimbang, pada makam yang seimbang gitu. Yasihul badana, dapat menyehatkan badan, ya. Jadi sumber penyakit itu memang di perut itu. Kalau bapak-bapak makan ini apik-apik lah sekarang dah. Wa yunfi al marada, dan dapat mengusir marad, penyakit. Ya, pakai pola makan diatur. Sekarang Pak, kalau kita berobat itu kemana-mana, udah hanya pola makan. Ya, diatur dengan baik. Nah, baca doa makan dah yang bagus tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi al-mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu tuh. Lengkap. Ya. Guru kami di Mesir gitu, kalau makan bareng-bareng selalu mimpin doa. Begitu. Nanti selesai makan baca alhamdulillahilladzi min ghairi haulin minna wala quwwah. Sampai bareng siapa baca doa setelah makan begitu tuh, Allah ampunin dosa-dosanya. Bukan doa yang seperti biasa, tapi alhamdulillahilladzi min ghairi haulin minna wala quwwah. Jadi kita menyadari itu, kita dapat nikmat dari Allah itu bukan dari kekuatan kita, tapi semata-mata dari Allah. Ya. Baik. Jadi seimbang dalam makan itu menyehatkan badan dan mengusir penyakit. Wa dzalika Allah, itu tambahin la itu an la gitu. Wa dzalika alla yatanawala at-ta'ama hatta yastahihi. Ya. Nah, karena itu katanya janganlah mengkonsumsi makanan, ya, sebelum yastahihi, pengen banget itu. Paham enggak, Pak? Jadi kalau belum pengen makan jangan makan. Dan dikit ada makan, jangan. Emang kagak pengen banget, pas udah pengen banget, baru makan. Dulu saya ke pondok dulu di Yaping Tambun tuh, Allahyarham Kiai Haji Dawam Anwar. Di sana ngaji yang ngajarnya dulu Pak Sukran Ma'mun, kemudian kayak Munzir Tamam, Irfan Zidni, ya ulama-ulama besar tuh ngajar di sana. Pesan tuh kalau makan yang enak gitu. Kapan makan yang enak? Kalau udah lapar banget baru makan. Gitu. Tidur yang nyenyak gitu. Kapan tidur yang nyenyak? Udah ngantuk baru tidur. Begitu nasihatnya. Ya kalau belum lapar banget tadi tuh, ya jangan makan. Jadi alla yatanawala ta'am, jangan mengkonsumsi makanan hatta yastahihi, ya, sampai teman ya pengen banget itu. Pengertiannya sebelum ingin banget itu, jangan.
Iya, sebelum lapar banget itu. Lama. Tsumma yarfa'u yadahu wa huwa yastahihi. Nah, kemudian dia apa? Mengangkat tangannya, artinya menghentikan makannya. Wa huwa yastahihi, dan dia masih pengen lagi. Nah, ya. Kita pengen makan, pengen nambah, udah gitu. Nah, itu sehat tuh insyaallah. Wad-dawamu 'ala takalluli minat ta'ami yudha'iful quwa. Dan dawam senantiasa ya menyedikitkan makan itu yudha'iful quwa, melemahkan kekuatan. Jadi jamaah nanti saya pengen banget nanti kita ngajinya ini ya. Ini kan udah bicara sebetulnya mulai materi-materi tasawuf, tapi secara keilmuannya kita belum paham tuh ya. Saya pengen nanti kan kita ngajinya sebulan 2 kali, dan ini selang-seling dengan ngaji ini haqaiq anit tasawuf, hakikat tasawuf. Ya, nanti minta pengurus dikopiin, cari kitabnya. Nah, ini sudah mulai penting juga. Saya menulis disertasi doktor tentang tasawuf gitu. Ya. Nah, ini tasawuf itu nanti setelah ngerti ilmunya, ada yang paling berat mujahadah. Ini mujahadahnya sedikit makan, arti puasa, sedikit tidur, banyak qiyamul lail, sedikit ngomong, banyak berzikir gitu. Ya, kita ilmunya di sini kurang. Saya perhatikan analisanya, ulama-ulama Betawi itu banyakkan hadis fikih. Ya, kalau di Tamun itu ada kayak Zahari dari Banten tuh. Kalau kayak Guru Marzuki terus berikut ke bawah ya, saya pelajarin banyaknya fikih hadis. Yang konsen khusus di tasawuf belum. Materi-materinya udah, tapi ma'adzunnya belum. Iya. Tapi ketika ada masalah-masalah, pendekatan tasawuf gitu. Ya. Saya lihat Kiai Haji Syafi'i Hazami itu ngajar juga kitab Al-Mughtarin. Nah, bagus juga tuh. Orang-orang yang tertipu, ya, dia merasa hebat besar aja, padahal dia kosong gitu. Itu penyakit hati itu. Sudah ada yang ngaji juga itu. Padahal materi-materinya kalau saya lihat di Betawi banyak karangannya siapa? Al-Habib Abdul Haddad, Imam Nawawi Al-Bantani, ya. Dan nanti di As-Salimah udah selesai kitab Nasruddiniyah, baru memulai malam Sabtu depan kitab Risalah Mu'awanah gitu ya. Ini jamaah tanpa terasa nih, dari mulai kalimat pertama di ujung kanan sampai kiri ini dihitung dah. Ini hampir 200 kosakata lebih. Ini baru tambahan secara mufradat. Belum apa ma'ani nikmat-nikmat yang Allah tambahkan dalam hati kita. Ada sirrun min asrillah, ada hikmah min hikamillah. Ini ya. Saya pengen ngaji itu nanti di sini pas bab zikir betul-betul dalam, bagi kita tahu ya. Di sebelah sana saya liatin ada tuh dari NU Mu'tabarah, ada juga praktek tuh, tapi jarang yang kaji keilmuannya gitu, saya dalam. Nah, kita pengen ilmunya dulu, nanti kita terapkan gitu ya. Terus waqad qallala aqwamun mata'imahum hatta qasaru ya fil madhi andil faraid ya. Katanya ada sebagian, ada qallal aqwam, ada satu kaum yang mereka menyedikitkan makan mereka hatta qasaru, sampai mereka tidak kuat lagi
anil faraid, melaksanakan kewajiban. Nah, di sini makanya harus juga ada ilmunya. Salah pemahaman tuh. Kalau nggak makan akhirnya kagak kuat ibadah. Sebenarnya ibadah wajib. Ya. Wa zannu bijahlihim, dan mereka mengira dengan kebodohan mereka anna dzalika fadilah, bahwa itu ada keutamaannya. Salah tuh. Ya. Walaysa kadzalik, bukan demikian. Ya. Wa min madhi al-ju'i, dan diantara dia memuji kelaparan, fa inna ma asyara ilal halatil mutawassithah allati dzakarnaha, ya, sesungguhnya kami arahkan kepada kondisi yang mutawassithah, menengah. Bangun gak kemakan banget lah, mau ke masjid aja gak kuat jalannya, mau bangun malam gak kuat, malah kurang gizi. Enggak, makan yang bergizi bagus-bagus. Tapi apa tadi? Sulusun li ta'amihi, sulusun li syarabihi, sulusun li nafsihi. Nah, baru diajarin kemudian thariqah riyadhahnya. Wa thariqur riyadhah, dan cara itu melatih jiwa, ya. Fi kasri syahwatil batn, dalam mengekang keinginan perut yang pengen makan terus. Ya. Anna man ta'awwada istidamata sab'i, katanya, sesungguhnya orang yang terbiasa, ya, apa tuh? Terus menerus kenyangan. Fayambaghi lahu ayyuqallila, maka sebaiknya baginya ayyuqallila, menyedikitkan, min mat'amihi, dari makanannya, ya, yasiran ma'zaman, itu berjalan dengan waktu gitu. Jadi katanya orang yang terbiasa makannya kenyang terus, ini cara tarbiyahnya, mulailah pelan-pelan dia diiringi dengan waktu, makannya sedikit ila ayyaqifa ala haddi tawassut, sampai dia nanti apa, berdiri di atas batas ke tengah-tengah, tawazun itu, ya, alladzi asyarna ilaihi, yang telah kami arahkan. Wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baiknya perkara adalah apa? Tengah. Tapi makan emang beda-beda ya, perutnya beda-beda ya. Ada abang saya orang kurus kecil banget, makannya banyak. Ada yang ini makannya dikit, dan lain. Ada ayah saya, gue bingung malu, katanya, makan banyak banget gak gemuk-gemuk, katanya. Baik. Fal ula, katanya, tanawala ma la yamna'u minal ibadat. Nah, yang terbaik, katanya, Anda mengkonsumsi sesuatu la yamna'u, yang tidak mencegah minal ibadat, daripada ibadah. Bapak-bapak pernah nggak merasakan makan kelebihan akhirnya pas ibadah berat? Emang betul dalam tarbiyah itu orang kalau makan berat akhirnya pas coba dah pas taraweh bukanya kelebihan, nggak bisa napas berat. Yang taraweh juga akhirnya ngantuk, ya gitu. Wa yakunu sababan li baqail quwwah, dan ya, makannya itu menjadi sebab, menjadi faktor untuk adanya apa? Kuat. Nah, gitu. Maka di atas hadisnya apa? Yukimna sulbahu, untuk menguatkan, ya, tulang sulbnya. Fala yuhsinul mutanawilu biju'in wala sab'in, katanya. Itu ya khusu apa ya, ada nunnya nggak tuh? Enggak ya?
Mutanawilu orang yang mengkonsumsi. Maka hassa, kalau pakai sin memotivasi, apa yuhsinu ya, kagak baik bagi orang yang mengkonsumsi makanan itu bijuin wala sabin, dengan lapar banget dan kagak juga kenyang banget. Nah, jadi harus tengah-tengah, ya. Ya benar, pakai nun itu titik. Fahina idin yasihul badan. Nah, ketika kita di tawasud tengah-tengah itu, lapar kagak, kenyang kagak, maka badannya jadi sehat. Wa tajtamiul himmah, maka berkumpullah semangat tuh. Himmatur rijal tahdimur rijal, tahdimul jibal. Semangatnya lelaki itu menghancurkan gunung. Hikmah berikutnya apa? Selain himmahnya semangat, yasfu al-fikr, ya, pikirannya jadi jernih gitu. Apalagi yang dimakannya yang halal gitu. Man akalal harama man akalal halala saffat fikratuhu. Barang siapa makan yang halal, maka pikirannya jadi jernih. Begitu ya. Wa mata zada fil akli awrathahu kasratan naum. Nah, ini efek negatifnya nih. Dan ketika kita nambah dalam makanan, apa? Awrathahu, mewariskan kasratan naum, banyak tidur. Ada istilah itu, orang yang banyak ngomongnya, banyak makannya, banyak tidurnya, maka neraka lebih tepat baginya gitu. Paham ya? Jadi kalau kita katanya yuhsinul mutanawilu biju'in wala sab'in, ya, artinya orang yang mengkonsumsi itu sebaiknya di tengah-tengah, fala yuhsin. Lapar banget jangan, kenyang banget juga jangan. Kalau dia tengah-tengah gitu, maka badannya sehat, semangatnya kuat, pikirannya jernih, begitu. Dan ketika kita makannya berlebihan, kita zada fil akli, katakan berlebihan dalam makan, awrathahu kasratan naum, maka melahirkan, mewariskan jadi banyak tidur. Wa baladatal dhihn, otaknya jadi bebel sama tidur mulu, jangan, berat, ya. Wa dzalika bitakthiril bikhari fid dimaghi tuh hatta yudghiya makanal fikr. Dan itu apa? Menyebabkan jadi banyaknya bukhar. Apa bukhar itu ya? Uap, ngap gitu ya, namanya ngap. Ini sisi kesehatan nih, kedokteran nih. Finni bagi di mana, di kepalanya, hatta yughtiya, sehingga menutupi makan al-fikr, ya. Di tempat kita ini akan banyak berpikir jadi lemah, berat. Gara-gara apa? Banyak makan. Oh, ya. Wa maudi az-zikr, menutupi juga tempat untuk berzikir. Bawaannya pengen tidur aja, akhirnya zikir kagak, ngaji kagak. Pikiran ngaji, zikir hati. Kemudian apa? Ini yang bahaya, wa yajliba amradan akhar. Kemudian mendatangkan penyakit-penyakit yang lain. Tuh, ya. Berarti kita di pola makan diatur. Wal yahdar man taraka syai'an min as-shahawat an tataraqqa ilaihi afatur riya, dan hendaknya orang yang meninggalkan sedikit daripada keinginan-keinginan, katanya an tataraqqa, dia patut berhati-hati, ya, kepada apa? Afatur riya, penyakit riya. Ada juga orang, oh saya mau ya, tapi niat jadinya jadi apa? Jadi ria, pengen nyedikin makanan
atau terserbi hatinya penyakit riya. Atau gitu. Faqad kana ba'duhum yastari syahwata wa yu'alliquha fi baitihi wa huwa zahidun fiha. Ya. Sebagian katanya ulama dia membeli keinginan, lalu mereka yu'alliquha, gantungkan tuh keinginan itu di rumahnya, wa huwa zahidun fiha, dan dia zuhud, ya. Yasturu biha zuhdahu, dengan begitu dia menutupi kezuhudannya. Wa hadza huwa zuhdu, inilah zuhud yang sebenarnya. Fi zuhdi bi izhari diddihi, ya, dalam kezuhudan dia menampakkan lawannya. Wa huwa amalus siddiqin, dan itu merupakan amalnya orang siddiqin. Artinya di situ dia amalnya kagak ada amal riya, ya. Li'annahu yajra'u nafsahu ka'sas sabri marratain, karena dia yajra'u, menelan, ya. Menelan sendiri apa? Ka'sas sabr, gelas kesabaran, marratain, 2 kali. Wasaniyah, dan yang kedua amrun, maksudnya yang kedua adalah yang pahitnya. Selesai itu syahwat perut, sekarang syahwat kemaluan. Wa amma syahwatul farji, adapun syahwat farj di bawah perut. Fa'alam anna syahwatal wiqa'i sallatat alal adami li faidatain. Ketahuilah bahwa keinginan untuk berwiqa', berhubungan suami istri, ya, sallatat, artinya yang menguasai kepada anak Adam, kepada manusia, li faidatain, ada 2 faedah. Ketahuilah bahwa keinginan melakukan hubungan suami istri itu, ya, sallatat, artinya pemahamannya diberikanlah kepada anak manusia, kepada manusia, li faidatain, 2 faedah. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, yang pertama baqaun nasli, hikmah daripada hubungan suami istri apa? Untuk melanggengkan nasl. Apa nasl? Keturunan. Nah, ini hikmatun nikah ini. Di awal-awal kita ada babnya babun nikah, ya. Wasaniyah, dan yang kedua liyudrika ladzatan, agar dia mengetahui kenikmatan, ya. Yaqisu 'alaiha ladzatil akhirah, ya, yang dengan itu, artinya dengan tadi dia mengetahui kelezatan, ya, berhubungan suami istri itu apa? Agar yaqisu, mengkiaskannya kepada kelezatan akhirat. Fa inna ma lam yudriku jinsahu bidzauq la yu'azimu ilaihi syauq. Sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa memahami jenisnya, ya, bidzauq, dengan dia merasakannya, la yu'azimu ilaihi syauq, maka apa? Tidak tidak menimbulkan rasa rindu. Kalau bapak-bapak, hubungan suami istri aja di dunia enak banget, apalagi nanti di akhirat. Artinya kan malah ra'ainun ra'at wala udhun sami'at, di sorga itu nggak bisa terlintas di pikiran, ya, tapi lebih semuanya. Katakanlah ada di dunia ini kita lihat artis paling cantik siapa, masih kalah nanti di sana. Makanan paling enak masih kalah nanti di sana, ya. Apalagi di sorga ada bidadari umurnya 33 semua, kan? Gitu. Illa annahu idza lam
turaddu hadhihi syahwa ilal i'tidal, namun jika dia tidak menolak ya syahwat ini tidak mengembalikan, namun jika tidak mengembalikan syahwat ini kepada i'tidal, katanya jalabat afatin katsirah, itu akan mendatangkan banyak sekali penyakit-penyakit itu, pemihnan dan ujian-ujian. Walau la dzalik, itu seandainya tidak demikian, maka nan nisa'u habailus syaitan, maka yang namanya wanita-wanita itu adalah perangkapnya para setan. Ada disebutkan di sini, ujian yang paling berat bagi laki-laki apa? Ngadapin perempuan. Ya. Wa fil hadithi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan. Katanya, aku tinggalkan kepada manusia setelahku, katanya, tidaklah aku tinggalkan kepada manusia setelahku itu fitnatan, satu fitnah, adarru, yang lebih berbahaya, ala rijal, atas laki-laki, minan nisa, daripada perempuan. Jadi ujian terberat laki-laki kita apa? Ngadepin istri perempuan. Wa qala ba'du salihin, sebagian orang-orang salih berkata, lau i'tamannani ya. Lau i'tamannani rajulun ala baiti malin, katanya, seandainya seseorang menitipkan kepadaku ninya, ya aku apa? Baitul mal, atas baitul mal. Jadi ini hanya pernyataan aja, kata sebagian orang salih, seandainya ada seseorang menitipkan kepadaku baitul mal, ya, nih jaga nih, apa tuh, uang kas masjid misalnya, lazanantu an uaddiya ilaihi al amanah, kata pasti saya bisa menunaikan amanah ini dengan baik. Ya, ini ujian, bapak diuji nih, dikasih uang sama perempuan, ya, kalau uang kan dia bisa amanah. Tapi walau itamannani ala najiyah, seandainya saya dititipin seorang hamba sahaya, dititipin perempuan, akhlu biha sa'atan wahidatan, dan saya bersama dia ya sejam aja, berduaan doang tuh, khalwah, agak ada yang lain, tamantu nafsi alaiha, saya katanya mungkin kagak bisa menjaga amanah itu. Artinya saya nggak bisa menjaga diri saya atas perempuan yang cakep tadi, apalagi cakep ya. Coba bapak-bapak, saya ngelihat tuh suka tuh, ini karena ini konsentrasi di sini. Bapak-bapak berdiri ini di terminal misalnya, atau di mana, sampingnya ada perempuan tuh, itu nafsunya pasti pengen nanya aja, pengen kenal. Padahal masih banyak orang tuh padahal. Jadi kesempatan lagi berdua ini, neng dari mana nengnya, pengen ngobrol. Awalnya ngobrol dulu, lama-lama aja kenal dah, kenal seterusnya, ya. Nah ini begitu nanti mempelajari dunia tasawuf sampai ke sana, agar kita kagak jatuh. Terus lagi ya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakhlu
rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma asy-syaitan. Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita. Jadi pakai bi'imra'atin, artinya ini nakirah, dengan wanita yang bukan muhrimnya, ya, wanita orang lain, orang asing, maka pakai nakirah nih. Jadi hadis Nabi itu uslubnya aja agak salah, cakep benar. Janganlah seseorang berduaan, berkhalwat dengan perempuan lain, gitu. Kalau dia pakai alif lam berarti ma'rifat, oh untuk mungkin istrinya, ponakannya. Ini bi'imra'atin, pakai nakirah. Janganlah seseorang berduaan, berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Fa inna tsalitsahuma, sesungguhnya yang ketiga, ya, dari dia berdua adalah setan. Nah, kalau setan apa? Yudilluka, selalu menyesatkan kita. Lihat Pak, dalam dunia tarbiyah, innamal mu'minu khuliqa muftannan. Orang mukmin selalu hidupnya penuh dengan ujian-ujian. Ujian pertama datang dari saudaranya sendiri, orang muslim yang apa? Yang yahsuduhu, iri aja, dengki aja. Yang kedua, orang mukmin yang yubghiduhu, benci. Lihat, iri, benci. Ketiga, orang kafir yuqatiluhu, memerangin kita terus. Walan tarda. Yang keempat, setan yudilluka, nyesatin kita. Ya. Kalau udah berduaan, oh ada setan yang ketiga. Pegang. Gak ada orang lain. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini faktor eksternal. Yang paling berat ini faktor internal. Nafsu tunazi'uka, ya, merongrong Anda terus. Itu pahamin tuh musuh-musuh kita tuh. Ada 4 eksternal, 1 internal. Yang paling berat internalnya pada. Wa qad yantahi al-ifratu fi hadhihi syahwah. Ya. Arti yantahi itu sampai ujungnya, ifrat berlebih-lebihan. Artinya berlebih-lebihan dalam syahwat. Hatta tasrifa himmatar rajul ila kasrati tamattu'i bin nisa'i, sehingga membawa himmatir rajuli, keinginan laki-laki, ila kasrati tamattu', pengennya apa? Banyak bersenang-senang bin nisa. Kalau bapak syahwatnya udah tinggi banget, itu pengennya apa? Hatinya itu selalu pengen apa? Senang-senangnya sama perempuan aja. Orang-orang kaya yang kagak punya agama, udah, apalagi ini udah perempuan terus nih. Ya, agak puas 3, 4, 5 gitu. Fayusghiluhu an dzikr akhirah. Akhirnya apa? Menyibukkannya daripada ingat kepada akhirat gitu. Wa rubbama ala ilal fawahish, barangkali membawa dia kepada fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Wa qad tantahi bi sahibiha ilal ishqi. Akhirnya apa puncaknya nih? Sahibiha, orang yang tadi syahwatnya berlebihan, ilal ishqi, pada kecanduan. Ya, canduan. Kayak orang kecanduan narkoba. Ya, narkoba itu yang paling bebas di mana? Di Thailand. Saya pernah ke Thailand beberapa kali. Melihat di sana. Saya pernah juga dibawa sama orang kaya dulu. Di Indonesia ada orang kaya, terus saya dibawa. Kiai biar tahu yuk, temenin saya. Umroh plus-plusnya plus Inglaterra, Inggris, Thailand. Saya ikutin aja, tapi saya pembimbing. Ternyata memang luar biasa, ya. Orang skala-skala kalau udah tinggi luar biasa. Ada yang betul-betul beribadah, ada yang memang jalan-jalan doang gitu. Nah, saya dibawa sampai masuk naik kapal pesiar
dari Malaysia ke Singapura. Ternyata itu kapal pesiar luar biasa, kayak di daratan aja. Apa aja ada di situ. Makanan udah paling enak-enaknya, tempatnya bagus-bagus, dan di dalamnya apa? Ada perjudian kelas tinggi. Dia mainnya pakai kayak game gitu tuh. Diajak saya sengaja, kayak sini biar tahu katanya. Kan kata Arab tuh syar la syar. Ya, kita harus mengetahui kejahatan tapi bukan untuk kejahatan, agar kita terhindar. Saya ikutin tuh di lantai berapa tuh. Tuh lihat tuh katanya. Itu dia pusing tuh. Dia habis kalah sekian miliar katanya. Habis kalah itu duduk dia tuh, duduk di depan ada meja. Di mejanya dikasih apa? Pil-pil apa namanya? Pil-pil penenang itu. Kalau dia puyeng tuh kalah, aduh habis kalah sekian miliar, rumah udah habis, tanah sudah habis, tapi dia duduk aja. Tadi yang ngilangin puyeng itu dia makan tuh. Play lagi lupa, main lagi begitu. Jadi perjudian yang sini-sini semua kecil, tingkat kecil tuh. Kalau kita nonton film Eddie Lau tuh ya dia kejahatan, wah tuh memang hebat ya. Dan itu apa? Terjaga aman, dijaga itu. Ya, ini pengalaman jalan-jalan. Katanya kalau Anda mau tahu, keluarlah dari kampung Anda, baru Anda tahu betapa bodohnya Anda. Ya, di luar tuh jauh lebih hebat dari diri kita. Ada lagi orang alim yang lebih alim dari kita. Ada lagi sesuatu yang lebih canggih yang kita belum tahu. Sampai hal-hal kejahatan, gitu ya. Lihat lagi ya. Wa huwa aqbahu as-syahawat tuh. Ya. Tadi katanya kalau orang yang punya syahwat udah berlebihan sampai kecanduan, misal kecanduan sama perempuan, kecanduan sama narkoba, wa huwa aqbahu syahawat, itu adalah syahwat-syahwat yang paling akbah, yang paling jelek itu. Ya. Kemarin saya ngelihat film itu, tipe wawancara Amrizon yang bintang film itu. Dari pengen coba-coba sampai isek tuh, ketagihan. Ya. Sampai dia cari di mana pusat narkoba. Udah di Thailand ya, bebas. Ada satu tempat tuh yang udah memang dijual macam-macam itu. Mau yang kelas tinggi, mau ini itu. Cuman saya tuh kagak apalin nama-nama itu tuh, apa itu? Susah namanya. Kalau pemakai mungkin hafal ya. Ini namanya. Gitu ya. Wa ajdaruha an tastahi minhu. Ya. Sepatutnya nih orang yang tadi berlebihan syahwat itu dia malu gitu. Waqad yaqwa 'inda katsiri minan nas iskul mal. Akhirnya terjadi dah. Orang yang tadi sudah berlebihan syahwatnya, kata apa? Dia jatuh inda katsiri minan nas iskul mal. Kebanyakan orang akhirnya jatuh dalam apa? Kecanduan harta. Waljah, atau rakus harta, kedudukan, walaib, main apa? Bin nardi, main judi. Ya, orang kalau udah punya syahwat maksiatnya berlebihan, begitu tuh. Ya, udah main perempuan, gila harta, gila kedudukan. Nah, kata Nabi tuh, emang ujian kita tuh. Kemudian udah main judi aja. Saya tuh ada ya jamaah tuh, udah punya pangkat kedudukan, tolong doain kiai suami saya tuh. Kenapa? Main judi terus, judi game Pak di rumahnya. Nah, ya. Alhamdulillah dapat hidayah, benar lagi sekarang. Wasatron, dan catur, watonbur,
main alat musik, wa nahwi dzalika, dan yang lain-lainnya, ya. Fatastawalla hadhil asya 'alal qulub. Akhirnya semua hal-hal ini menguasai hatinya dah. Wala yusbiruna anha, dan mereka kagak sabar dah tuh. Hatinya udah buta, mata hatinya dah udah tenggelam dah. Mukabbal bisahawat, terbelenggu dengan syahwat tadi. Begitu. Wa yashulu ihtiradu an dzalika fi bidayatil umur, dan katanya mudah, yashul itu mudah, ihtiraz menjaganya, an dzalika dari itu semua, fi bidayatil umur, di awal-awal tuh. Kalau kita mau mengadakan pencegahan, paling mudahnya di awal-awalnya. Fa inna akhiruha yaftakiru ila iladin syadidin, dan apa tuh, kalau akhir itu udah tinggi, artinya memuncak. Kalau itu syahwatnya udah tinggi banget, muncak, maka apa? Yaftakiru ila iladin syadidin, dia perlu kepada ilaj, pengobatan yang sangat intensif. Kalau bahasa sekarang apa, kalau orang kecanduan obat, dia direhabilitasi, ya. Ini perlu waktu, ini direhabilitasi, karena ada yang masuk penjara langsung, di penjara ternyata sarangnya narkoba, begitu. Waqad la yanja'u, dan itu gak bakal berhasil tuh, ya, kalau udah keterusan begitu. Wa mithaluhu, dan perumpamaannya katanya, man yusrifu anna nadabah inda tawajjuhiha ila babin turidu dukhulahu. Contohnya katanya seperti orang yang ingin memalingkan apa, hewan tunggangan. Jadi gambarnya bapak naik kuda nih, ya. Inda tawajjuhiha, ya, ketika dia pengen mengarah ila babin, ke pintu, turidu dukhulahu, ya, yang ingin masuk. Jadi bapak-bapak, ini gambar, ini ilustrasi aja. Kita bawa kuda nih, itu kuda udah pengen masuk ke pintu itu, kita apain? Kita apa namanya? Ya kita tarik. Nah, kita jangan sampai ke situ gitu. Kita bilukin lah. Kata fama ahwanu man'uha bisarfi annaniha. Kagak bisa tuh kita, gak bisa dengan mudah katanya, ya, mencegahnya, ya, dengan apa? Dengan menarik kuda itu, ya. Pemisalu man yu'alijuhu ba'da istihkamihi. Contohnya lagi seperti orang yang yu'alijuhu, mengatasinya ba'da istihkamihi. Maksudnya pas ini kuda udah masuk ke pintu, udah ini pintu nih, ya. Kalau tadi misalnya belum masuk, kita tek, bisa masih ini di awal-awal. Tapi kalau sudah masuk, ini sulit untuk mundurinnya lagi, ya. Misalu, contohnya man yatrukuha, katanya seperti orang yang membiarkan itu binatang, ya, masuk hatta tadkhul bab, sampai dia masuk pintu, wa tujawizuhu, dan melewati pintu, summa ya'khudhu bidanbiha, kemudian kita tarik tuh ekornya, ya, yajurruha, kita tarik ila wara, ke belakang, kan berat tuh, ya. Bapak bawa kuda, bawa kebo lah, kalau masih di depan pintu pengen masuk, kita pengen gak pengen kesini, kan bisa tarik dulu, kita apa, bilukin. Tapi kalau ternyata udah masuk duluan, ini berat banget, kita apa, narik lagi, mundur buntutnya, gitu. Maksudnya apa? Bapak-bapak juga kalau sudah terjebak dalam mukabbal bisyahawat ini, maka berat banget apa? Iladun syadid, butuh kepada penanganan yang intensif tuh. Orang yang sudah masuk ke dunia narkoba, maka perlu masuk apa? Rehabilitas bener-bener banget. Kalau agak bakal jatuh lagi. Jadi summa ya'khudhu bidzanbiha,
Yajruha ilal wara, kemudian dia berupaya menarik ekornya ya untuk ke belakang lagi. Wa ma a'dhamut tafawuti bainal amrayn. Arti alangkah besarnya perbedaan antara dua hal ini. Ya, yang tadi itu, yang tadi kudanya memasuk, baru itu kita tarik. Ama yang udah masuk. Begitu. Nah, jamaah sekalian, ini adalah bab tarbiyah. Dalam hidup ini kita akan mengalami ada keinginan di jiwa kita banyak banget. Makanya orang yang banyak keinginan capek dia. Ya, coba antum qanaah udah. Ketika antum pengen mobil, berarti antum harus berupaya bekerja berat cari sampai dapat beli mobil. Jika anda pengen ini, terus begitu. Ya. Nah, selagi keinginan itu berada dalam jalur yang Allah ridho, nggak apa-apa tuh. Ya. Tapi kalau berada dalam jalur yang membuat kita jauh kepada Allah, kepada akhirat, ini kita harus segera sadar. Jangan diikutin terus itu keinginan nafsu yang jelek. Ingat, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu terus-menerus ngajak kepada kejelekan. Kategorinya ada nafsu iblis, nafsu binatang buas, dan nafsu basyariyah. Dalam diri kita ada jiwa kesombongan, kecongkakan. Dalam diri kita ada jiwa binatang. Binatang akalnya udah kagak ada. Ya, mentrobos aja. Itu perempuan tetangga kita, tapi istri orang lain, rabas saja. Kenapa? Ininya kagak ada, binatang yang ada. Ngelihat orang kagak suka, main pukul aja, main bunuh aja gitu. Ya, nafsu binatang buas aja. Yang ketiga ada nafsu basyariyah adamiyah, nafsu manusia biasa. Kita pengen makan, pengen minum, pengen nikah. Nikah juga harus punya syahwat, tapi boleh itu yang standarnya. Ya, wallahu alam, semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, memang ini kosakatanya tinggi dia, rada berat tadi ya. Perlu pelan-pelan. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala marhaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jamaah silakan apa? Tanya. Ya, khair. Kan jadwal 2 minggu sekali harus bulan sekali. Di sini minggu kedua sama minggu keempat. Iya, kalau baru 2 kali ketemu nih ya. Khair. Besok Minggu pertama kedua ada juga. Oh, gitu ya? Iya. Iya, itu. Insyaallah. Nanti ini tapi minggu besok kayaknya kita mau umroh dulu. Ngomong ya. Iya, umroh dulu insyaallah. Ya, Amin. Doanya ya. baru WA barusan ya. Iya, khair insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.